Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saat ini kita akan membahas mengenai materi teks eksplanasi. Tujuan dari pembelajaran teks eksplanasi ini yaitu memahami pengertian dari teks eksplanasi, yang kedua mengidentifikasi struktur teks eksplanasi, yang ketiga menemukan ciri dan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi, dan yang terakhir yaitu menyusun teks eksplanasi secara sederhana, runtut, dan benar. Selanjutnya yaitu pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang bertujuan untuk menjelaskan suatu proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena secara logis, runtut, dan faktual, baik yang berkaitan dengan fenomena alam, sosial, budaya, maupun ilmiah. Kemudian berikut merupakan penjelasan singkat terkait ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi membahas fenomena nyata yang dapat diamati. Teks ini hanya menguraikan hal-hal yang benar-benar ada atau terjadi di dunia nyata, bisa dilihat, dirasakan, atau diamati melalui bukti ilmiah. Yang kedua, menjelaskan proses terjadinya peristiwa, bukan untuk membujuk atau menghibur. Tujuan utama adalah memberikan pemahaman tentang bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi, bukan untuk memengaruhi pendapat atau menghibur pembaca. Yang ketiga, bersifat informatif, objektif, dan faktual. Isinya bertujuan untuk memberikan pengetahuan disusun tanpa unsur prasangka pribadi dan menjelaskan berdasarkan fakta yang dapat dipercaya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar, formal, dan tidak menggunakan gaya bahasa kasual atau daerah. Yang kelima, memanfaatkan kata hubung, sebab, akibat, dan kronologis. Menggunakan kata atau frasa seperti karena, sehingga, kemudian, setelah itu, untuk menjelaskan hubungan antar peristiwa dan urutan terjadinya proses. Berikut merupakan penjelasan singkat tentang struktur teks eksplanasi. Yang pertama, ada pernyataan umum. Bagian pembuka yang menyatakan topik utama fenomena yang akan dijelaskan secara jelas dan langsung. Yang kedua, pengenalan atau gambaran awal menawarkan gambaran dasar tentang fenomena tersebut, seperti definisi, konteks umum, atau gambaran besar bagaimana fenomena itu muncul. Yang ketiga, deretan penjelas, bagian inti yang menjelaskan secara terurut proses terjadinya faktor penyebab serta dampak atau akibat dari fenomena tersebut dengan urutan yang logis. Yang keempat, interpretasi, bagian yang tidak selalu ada berisi analisis tambahan hubungan antar elemen atau pandangan terhadap fenomena yang dijelaskan. Yang kelima, kesimpulan, penilaian, dampak, bagian penutup yang merangkum poin penting, memberikan penilaian terkait fenomena atau menjelaskan dampak jangka panjang yang mungkin terjadi. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Adapun kaidah kebahasaan teks eksplanasi menggunakan kaidah kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu konjungsi sebab akibat. Contohnya karena, sehingga, dan akibatnya. Yang kedua yaitu menggunakan konjungsi kronologis. Contohnya kemudian, setelah itu, dan selanjutnya. Yang ketiga, menggunakan istilah ilmiah. Adapun contohnya sesuai topik yang dibahas. Yang keempat, yaitu istilah pasif. Contohnya seperti terjadi, dipengaruhi, dan disebabkan. Yang kelima, adapun ini adalah kaidah kebahasaan yang terakhir, yaitu kata kerja tindakan. Contohnya seperti menguap, mengalir, dan membentuk. Hai teman-teman, yang selanjutnya saya akan mencoba memberikan contoh gambaran dari teks eksplanasi. Contohnya yaitu adalah proses terjadinya hujan. Hujan merupakan sebuah peristiwa alam yang terjadi melalui beberapa tahapan di atmosfer. Proses terjadinya hujan ini diawali dengan penguapan air laut akibat panas matahari. Kemudian, uap air tersebut naik ke udara dan mengalami pendinginan sehingga membentuk sebuah awan.
Ketika awan semakin tebal, butiran air tersebut menjadi berat dan akhirnya jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Dengan adanya hujan, kebutuhan air bagi makhluk hidup dapat terpenuhi dan keseimbangan alam tetap terjaga. Terima kasih. Selanjutnya yaitu adalah contoh soal latihan opsional untuk siswa. Yang ke-1, tentukan struktur teks pada contoh proses terjadinya hujan. Yang kedua, sebutkan 3 kata hubung sebab akibat dalam teks eksplanasi. Yang ketiga, buatlah teks eksplanasi singkat tentang banjir, gunung meletus, dan pelangi. Kesimpulannya yaitu adalah teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena secara logis, runtut, dan faktual. Teks ini memiliki struktur yang jelas, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi, serta menggunakan kaidah kebahasaan seperti konjungsi, sebab, akibat, dan kronologis. Dengan memahami teks eksplanasi, siswa diharapkan mampu memahami informasi secara kritis dan menyusun teks eksplanasi sederhana dengan baik dan benar. Nah, sekarang giliran kalian yang menyusun teks eksplanasi. Selamat mencoba!